Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita banyak nikmat yang banyak sekali. Pertama, banyak nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk berpuasa di bulan ini. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-temanku sekalian, kali ini kami akan memberikan materi tentang 8 penghalang terkabulnya doa. Doa ini sering kita lakukan, dan doa ini termasuk intinya ibadah itu doa. Doa buat ibadah. Doa adalah ibadah. Doa, tapi kenapa kok kadang-kadang kita sering berdoa, kadang-kadang doa ini tidak terkabul. Padahal Allah sudah berjanji bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya. Ternyata ada satu rahasia yang harus kita kuat di sini. Ada 8 penghalang doa ini tidak dikabulkan. Yang pertama adalah tidak ikhlas. Yang kedua, tidak yakin. Yang ketiga, tidak khusyuk dalam berdoa. Yang selanjutnya, keempat, makanan, minuman, pakaian itu haram. Yang kelima, tergesa-gesa dalam menunggu terkabulnya doa. Yang keenam, tidak berdoa untuk sesuatu dosa atau memutuskan silaturahmi. Kemudian yang ketujuh, tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang terakhir, tidak membaca sholawat ketika berdoa. Allah itu mengabulkan doa hambanya itu dengan melalui 3 cara. Yaitu yang pertama, doa itu langsung disegerakan dikabulkan. Yang kedua, doa itu akan disimpan menjadi simpanan kita di akhirat nanti. Yang ketiga, doa itu dikabulkan tapi dengan bentuk lain, yaitu untuk menghadang bencana atau musibah yang akan menimpa kita. Doa kita panjatkan, kemudian ada musibah turun. Ketika musibah turun itu akan dihantam oleh doa. Akhirnya musibah itu tidak akan mengenal. Itu sesuai dengan hadis Tirmidzi, tidaklah seseorang muslim juga memanjatkan sebuah doa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan tali silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan salah satu dari hal. Ada kalanya Allah segera mengabulkan doanya, bisa jadi Allah menjadikan doa yang dipanjatkan sebagai simpanan atau pahala baginya di akhirat. Atau mungkin juga Allah akan mengalihkan sesuatu yang buruk atau bencana darinya menurut cara yang atau kadar doa yang dipanjatkan. Mohon riwayat. Jadi doa itu oleh Allah itu pasti terkabulkan, tapi cuma ada kadang-kadang ada penghalang-penghalang doa sehingga doa itu tidak terkabulkan. Yang kita bahas adalah 8 macam itu. Yang pertama tadi tidak ikhlas. Doa ada ibadah, doa ibadah. Kalau ibadah itu syarat diterimanya ada 2, yaitu pertama harus ikhlas kepada Allah, yang kedua yaitu doa itu harus ibadah itu harus mengikuti contoh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau doanya nggak ikhlas, tentu tidak akan diterima. Allah tidak akan
menerima sesuatu ibadah yang tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, doanya tidak yakin. Dia tidak ngangkat tangan, kemudian dia nggak yakin Allah itu mampu memberikan kepadanya. Padahal Allah itu maha dermawan, Allah itu maha pengasih. Mungkin doa kita nggak dikasihkan sekarang, ditunda karena belum waktunya. Jadi kita yakin bahwa Allah itu maha kaya. Bahkan kalau manusia seluruh yang ada dari Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan kepada suatu padang, kemudian mereka minta apa saja yang oleh Allah, minta apa yang dia inginkan, semuanya akan dipenuhi. Itu tidak akan mengurangi perbendaharaan Allah, melainkan hanya bandingannya air lautan itu dengan jarum, seperti jarum, air yang ada di jarum itu. Jadi semua, jadi Allah maha kaya, nggak mungkin Allah itu pelit, jadi nggak berkurang harta bendanya Allah. Kadang nggak yakin, sesungguhnya Allah maha dermawan. Jika ada seorang laki-laki mengangkat kedua tangannya, maka Allah merasa malu untuk menolak kedua tangannya tersebut kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Ketika kita mengangkat tangan berdoa, kemudian kita nggak diberi apa-apa sama Allah malu, karena Allah itu maha dermawan. Kalau kita minta pada manusia saja yang dermawan, kemudian orang dermawan itu tidak bisa memberikan apa-apa, orang itu pasti akan merasa malu atau merasa nggak enak, nggak bisa membantu. Atau doa seperti gini, doanya begini: ya Allah, ampunilah dosa kesalahan ini jika Engkau menghendaki. Ini doa orang yang nggak yakin. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku jika Engkau menghendaki. Nggak usah dikatakan jika yang langsung. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, beri rahmat. Nggak usah tambahi jika aku yang menghendaki. Kita yakin bahwa Allah itu maha pengampun, langsung ya Allah berilah, ya Allah berilah apa yang kamu hajatkan, itu langsung meminta. Jangan jika kamu. Jadi kita harus yakin Allah itu dermawan, Allah itu maha kaya, dan kita selalu memanjatkan doa. Allah itu suka kalau kita untuk meminta kepada Allah, itu Allah sangat suka. Lain dengan kita minta pada makhluk, itu orang itu lama-lama nggak suka. Kalau Allah itu suka dimintai, tolong dimintai sesuatu, karena menunjukkan seorang itu hamba merasa butuh kepada Allah. Jangan ngomong gini, Allah kan maha tahu kebutuhan saya, berarti nggak perlu saya berdoa, Allah nanti akan memenuhi hajat-hajat saya. Kita ini diperintahkan berdoa, diucapkan, nggak hanya di batin atau di Allah tahu kebutuhan saya nanti dipenuhi oleh Allah. Kita disuruh berdoa, nanti Allah akan mengabulkan doa-doa kita, termasuk mendapat pahala. Kemudian doanya yang ketiga, yang menghalangi doa itu doanya tidak khusyuk, tidak konsentrasi, atau tidak tahu makna apa yang didoakan. Dia pakai bahasa Arab karena sudah hafal, jadi dia nggak memperhatikan apa artinya itu dari doa-doanya. Jadi doa itu harus konsentrasi, tahu apa yang diminta. Jangan sampai apa yang di mulut sama yang di hati lain. Mulutnya ngomong minta ini, tapi hatinya melayang-layang kemana-mana. Itu doanya tidak akan dikabulkan. Selanjutnya doa itu yang menghalangi doa. Yang keempat adalah makanan, minuman, dan pakaian itu haram. Ini
teman-teman yang banyak terjadi di masyarakat kita. Kita harus memperhatikan makanan kita, pakaian kita, baik itu dari asal zatnya, dari barang yang haram atau halal, dari zatnya misalnya khamar, babi, binatang buas, darah, bangkai, itu zatnya haram. Atau yang kedua dari cara memperolehnya. Dari meskipun bendanya halal, tapi kalau cara memperolehnya dengan cara yang haram, maka masuk haram, makanan haram. Membelinya pakai uang haram, dari uang mencuri, korupsi, menipu, riba, atau bekerja di tempat-tempat yang diharamkan. Suatu ketika Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, berdebu, mengenakkan tangannya, kemudian ke langit seraya berkata, "Ya Rob, ya Rob." Kata Rasulullah, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dicukupi dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak mungkin orang yang sumbernya haram, apa yang masuk ke dalam kita haram, pakaian kita haram, doanya cepat terkabul. Oleh karena itu kita perhatikan, kalau kita sering berdoa tidak terkabulkan, kita koreksi diri kita, apakah makanan kita, minuman kita, atau pekerjaan kita sudah halal apa belum. Kalau belum, kita minta tolong kepada Allah supaya Allah menjaga kita dari makanan, pakaian, dan yang haram itu, dan bertobat, segera bertobat. Semoga itu menjadikan obat, menjadi cepat terkabulnya doa-doa kita. Kemudian yang kelima, tergesa-gesa dalam menunggu terkabulnya doa. Artinya begini, saya sudah berdoa lama, seminggu sudah berdoa, kemudian saya sudah berdoa gini seminggu, tapi sama Allah belum dikabulkan. Itu namanya tergesa-gesa. Mungkin Allah masih suka mendengarkan hambanya yang meminta padanya. Allah masih ingin dia terus memintanya. Jadi doa seseorang dari kalian akan dikabulkan selagi dia tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Dia berkata, aku telah berdoa namun belum juga dikabulkan doaku. Hadis Bukhari Muslim. Doa nggak boleh tergesa-gesa. Sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dianggap lama. Padahal Nabi Ibrahim itu doa minta punya anak juga lama, Nabi Zakaria itu lama sekali, terkabulkannya lama. Toyib, sekarang ke-6. Poin yang ke-6 yang menghalangi kita terkabulnya doa itu yaitu berdoa untuk dosa atau berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Seperti hadis yang sudah sampaikan di awal tadi, tidaklah seseorang muslim itu memanjatkan doa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan tali silaturahmi kecuali Allah akan memberikan salah satu dari hal. Ada kalanya Allah segera mengabulkan doanya, bisa jadi Allah menjadikan doa itu yang dipanjatkan sebagai simpanan atau pahala baginya di akhirat. Dan mungkin juga Allah akan mengalihkan sesuatu yang buruk atau bencana darinya menurut cara dan kadar doa yang dimohonkannya. Di riwayat doa itu kalau nggak boleh kita doa ketika berbuat dosa, berdoa ketika mau korupsi, berdoa
ya Allah lancarkan korupsi saya, itu tidak dikabulkan. Atau memutuskan tali silaturahmi bertengkar dengan adiknya, atau bertengkar dengan bibitnya, berdoa untuk sesuatu yang memutuskan tali silaturahmi itu tidak akan dikabulkan. Tadi sudah disinggung, yaitu doa itu dikabulkan dengan tiga cara, yaitu yang pertama, segera dikabulkan doa itu. Segera itu maksudnya di dunia, baik itu waktunya hari itu, besok, atau seminggu, atau 1 tahun, 10 tahun, 30 tahun, pokoknya di dunia dikabulkan. Yang kedua, disimpan di akhirat. Nanti doa-doa kita itu disimpan, banyak disimpan. Nanti kita akan rasa pahala apa ini kok banyak sekali. Ternyata pahala doa-doa yang disimpan selama dipanjatkan di dunia nanti disimpan di akhirat. Yang ketiga, yaitu doa itu bisa menghadang bencana atau musibah. Tahu musibah apa yang akan menimpa kita, ternyata oleh doa itu ternyata ditabrakkan. Seperti kata Ibnu Qayyim, ketika musibah turun, kemudian doa akan menyambutnya. Setelah itu doa dan musibah itu akan gelut sampai bergulir-gulir sampai di antara langit dan bumi. Bisa jadi bencana itu turun tapi nggak 100%. Jadi bencana, misalnya orang kena bencana kecelakaan, harusnya harusnya bencana itu turunnya sampai kakinya patah, tapi karena dia sering berdoa, akhirnya dia hanya lecet saja, tetap kena musibah tapi ringan karena tertabrak oleh doa. Yang ketujuh, yang menghalangi seorang itu dikabulkan doanya, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Poin ini memang agak berat, yaitu terutama nahi munkar. Nahi munkar memang ditujukan kepada orang yang mempunyai kekuasaan, misalnya kepada keluarga kita, seorang RT atau seorang guru kepada muridnya yang mempunyai kekuasaan. Nggak boleh tiba-tiba orang nggak punya kekuasaan nutup misalnya orang yang jual miras, tapi harus orang yang punya kekuasaan. Dalilnya, orang yang tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini tidak dikabulkan doanya, yaitu hadis riwayat Tirmidzi dengan statusnya hasan. Demi zat yang jiwaku di tangannya, hendaklah kalian menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, atau kalian tidak melakukan, maka pasti Allah akan menurunkan siksa kepada kalian hingga kalian berdoa kepadanya tetapi tidak terkabul. Jadi kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, konsekuensinya doa kita nanti tidak akan terkabul. Oleh karena itu, kalau kita punya keluarga kita ada yang melakukan kesalahan, ditegur. Kalau kita punya muridnya melakukan kesalahan, ditegur. Kalau kita sebagai RT, RW bisa menegur warganya. Yang terakhir, yaitu yang menyebabkan penghalang terkabulnya doa, yaitu tidak membaca sholawat. Ini hadisnya dhaif, tapi ada yang mengatakan ini dari sampai Ali bin Abi Thalib, ya. Semua doa terhalang sampai dibacanya sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berdoa tidak membaca sholawat, maka doa kita itu nggak ada terhalang, tidak sampai.
Demikian itu 8 penghalang yang menghalangi kita doa kita tidak terkabul, yaitu yang satu yaitu tidak ikhlas, yang kedua tidak yakin, yang ketiga tidak khusyuk, yang keempat makanan, minuman, pakaian dan itu haram, yang kelima tergesa-gesa dalam menunggu terkabulnya doa, yang keenam doa untuk dosa atau sesuatu yang dosa dan memutuskan silaturahmi. Yang ketujuh tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedelapan berdoa tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga doa-doa kita terkabul, terutama di bulan Ramadan ini. Ada waktu-waktu yang mustajab untuk terkabulnya doa, terutama dalam bulan Ramadan ketika orang puasa, ketika menjelang berbuka puasa itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk berdoa apa saja untuk dunia dan akhirat. Jangan hanya dunia saja tapi akhirat juga. Yang kultum kali ini semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.